Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik para mahasiswa, minggu lalu telah kita berbicara tentang perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjut pada topik pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, bagaimanakah proses-proses pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut? Pertama, yang akan kita bahas dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan ini adalah apa pengertian dari pengadaan sarana dan prasarana pendidikan itu. Itu yang akan kita bicarakan. Yang kedua adalah bagaimana strategi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Ya. Secara teori ada beberapa strategi yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Antara lain adalah cara membeli. Ya. Jadi dalam mengadakan sarana dan prasarana itu bisa dengan jalan membeli. Itu salah satu strategi. Ya, kita membeli. Butuh apa? Butuh buku? Ya, beli. Butuh meja, bangku? Beli. Itu bisa salah satu strategi. Strategi lainnya adalah ya kita buat sendiri. Contohnya umpamanya alat peraga. Ya, alat peraga. Kalau apalagi di daerah-daerah terpencil umpamanya mau membeli alat peraga yang sudah jadi itu ya jauh, ya lebih baik bikin sendiri. Kita bikin sendiri saja ya dengan mengambil alat-alat yang ada di sekitar kita. Yang ketiga adalah bisa pengadaan sarana prasarana itu mungkin ada bantuan. Ya, bantuan atau istilah lain adalah hibah. Ya, hibah. Hibah dari pengusaha. Ya, hibah dari orang tua siswa, bisa ada yang dihibahkan. Ya. Yang keempat adalah menyewa. Bisa kita menyewa. Ya, kita bisa menyewa. Yang keempat, yang kelima adalah bisa juga dengan meminjam. Ya, kita pinjam. Yang keenam, kita mendaur ulang. Ya, mendaur ulang sesuatu untuk memanfaatkan kembali. Yang ketujuh adalah penukaran. Kita tukar. Ya, kita tukar. Yang kedelapan adalah perbaikan. Kita memperbaiki. Ya, meja yang belum begitu rusaknya tidak terlalu berat, ya diperbaiki dulu lah supaya masih bisa digunakan. Yang kesembilan adalah bisa juga dengan lelang. Dengan jalan lelang, ya. Apa artinya itu lelang? Ya, kita mengundang beberapa perusahaan, ya, perusahaan mana yang lebih murah penawarannya, ya itu yang kita ambil. Nah, itulah cara strategi pengadaan sarana prasarana. Yang ketiga adalah bagaimana prosedurnya. Prosedur pengadaan sarana dan prasarana itu. Nah, prosedurnya bisa kita tempuh umpamanya ya prosedurnya itu jadi artinya langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengadakan sarana prasarana pendidikan itu. Ya, yang pertama adalah analisis kebutuhan. Ya, kita adakan dulu analisis kebutuhan. Artinya kebutuhan apa yang diperlukan. Jangan langsung saja membeli ini dan itu, padahal tidak dibutuhkan. Ya, jadi analisis dulu. Yang kedua, mengklasifikasi sarana yang dibutuhkan. Kita klasifikasi dulu. Kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan itu adalah kebutuhan apa? Ya, ya. Kita kelompok-kelompokkan dulu. Itu kelompok mana ini yang dibutuhkan. Yang ketiga, menyusun proposal untuk permintaan.
Ya, kalau kita sudah adakan analisis, kita sudah adakan klasifikasi ini, ya bikin proposal, ajukan, ya ajukan untuk permintaan itu. Ya, yang keempat, jika sudah proposal itu diajukan, ditujukan kepada siapa, biasanya akan menilai kelayakan pengadaan itu. Jadi mereka itu akan meninjau dulu apa memang layak itu diadakan itu. Nah, dan kalau sudah dinilai sudah layak, ya tentu sudah pengiriman alat sarana dan prasarana itu. Nah, dan yang keempat yang kita akan bicarakan dalam rangka pengadaan sarana prasarana ini adalah jenis-jenis sarana prasarana apa yang biasa dibutuhkan di sekolah. Antara lain biasa kita klasifikasi jenis-jenisnya itu adalah pertama umpamanya buku, ya itu pada umumnya itu buku. Menghadapi tahun ajaran baru kita butuh buku pelajaran. Yang kedua alat, ya alat pendidikan, ya alat-alat peraga dan sebagainya. Yang ketiga adalah perabot. Yang keempat biasa kita bagi jenisnya itu adalah bangunan. Dan yang kelima adalah pengadaan tanah. Nah, itulah yang biasa kita lakukan di dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan itu. Jadi ada 4 hal pokok yang dibicarakan dalam masalah pengadaan sarana prasarana. Untuk lebih jelasnya silakan dibuka file, saya mengupload file yang lengkap, ya lengkap tentang pengadaan sarana dan prasarana ini. Ada 40 halaman, 40 slide, ya ada 20, ya sekitar 20 itu, ya silakan dibaca dengan baik-baik itu dulu, ya, dan bisa didengarkan baik-baik juga penjelasan saya ini, baru kerjakan tagihan yang diberikan dari materi itu, karena ada tagihannya itu, silahkan dikerjakan gitu, ya. Dan nanti ini saya akan memutarkan sebuah video ilustrasi, ya, video ilustrasi tentang sebuah sekolah, ya, sebuah sekolah yang menggambarkan tentang sarana dan prasarana yang ada pada sekolah tersebut. Silakan juga buka video nanti itu, ya. Oke, selamat bekerja. Sampai jumpa pada pertemuan berikut, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.